Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 7 Blitar, Bapak Murjianto atau yang mewakili Ibu Yuni Prastiawati. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Farhad Ailur Rahman, sekaligus sebagai calon guru penggerak. Dan yang berbahagia tentunya peserta pada workshop siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Blitar 17 November 2022, kita bisa melaksanakan kegiatan workshop sekaligus aksi nyata 1.4 dengan tema Paradigma Pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan UPT SP SMP Negeri 7 Kota Blitar. Bapak Ibu yang berbahagia, akan saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, ketiga doa, empat pemaparan materi, 5 sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk pembukaan, marilah workshop pada pagi hari ini kita awali dengan ucapan Al-Fatihah. Semoga workshop kita siang hari ini memberikan manfaat, terutama nanti kedepannya untuk kemajuan SMP Negeri 7 Blitar. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili Ibu Yuni Prastiawati. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Novem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Mudah-mudahan kasih Tuhan selalu tercurah kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Bapak Farhad Ailur Rahman. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru yang pada hari ini sudah hadir untuk kegiatan aksi nyata pada pagi hari ini. Sebelumnya pada siang hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Blitar yang pada hari ini sedang ada tugas di luar sehingga tidak bisa untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin karena pada siang hari ini kita semuanya masih bisa berkumpul di sini, masih bisa mengikuti acara aksi nyata Paradigma Pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Lebih jelasnya acara pada hari ini dinamakan sebagai acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu bapak sekalian, apa itu kegiatan diseminasi? Adalah kegiatan menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh. Maka pada hari ini sebagai narasumber Pak Farhad Ailur Rahman memberikan informasi tentang pengembangan budaya positif yang perlu dilakukan kepada anak-anak usia SMP sebagai penanaman nilai-nilai kebajikan secara universal pada anak usia SMP dilakukan melalui kegiatan pembiasaan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan, yang mana untuk kegiatan pada hari ini mempunyai tujuan sebagai penerapan dan pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah, utamanya di lingkungan SMP Negeri 7 Blitar, yang mana budaya positif ini bisa dikembangkan melalui
berbagai kegiatan untuk anak usia SMP, yaitu tentang pendidikan, kedisiplinan, ketertiban, terus perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat, dan anak-anak nanti juga perilaku untuk semakin giat belajar. Dan di mana pada siang hari ini nanti Bapak Farjat Aliur Rahman akan memaparkan seluruh materi tentang pengembasan materi penerapan budaya positif di sekolah. Makanya Ibu Bapak sekalian, pada siang hari ini saya selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Blitar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuh kembangkan budaya positif secara resmi dibuka. Ibu Bapak sekalian, demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan Pak Farjat nanti acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses untuk panjenengan. Demikian sambutan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yuni Prastiawati. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu pengimbasan materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Farjat Aliur Rahman sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Blitar. Untuk sebelumnya, supaya acara kita lebih lancar Bapak Ibu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon berkenan Bapak Nadori untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat, memohon kepadanya agar acara pada hari ini diberikan kelancaran dan sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin, hamdan yafini ma yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanul qadim minasyaitonir rajim. Allahumma agrina bil ilma wa zayyana bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyata. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al minan najihin wa minas salimin wa minas sabirin wa ja'al min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nadori. Bapak Ibu, tibalah kita pada materi inti, kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu pengimbasan materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Farjat Aliur Rahman SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Blitar. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf saya sambil berdiri ya. Ya. Sebentar, baterainya low.
Oke. Sambil menanti suplai baterai, langsung saja saya mulai. Mohon izin Ibu, ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuni, sekaligus merangkap sebagai peserta, Bu, ya. Mohon berkenan sebagai peserta untuk acara ini. Dan juga seluruhnya Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 7 Kota Blitar telah bersedia untuk menyempatkan diri hadir pada siang hari ini menghadiri acara saya terus untuk penyampaian atau diseminasi, yaitu aksi nyata 1.4 paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara, menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan UPTSP SMP Negeri 7 Kota Blitar. Sebelumnya di sini mohon maaf Bapak Ibu, bukan di sini saya sebagai narasumber istilahnya sangat menguasai dalam hal materi ini, tidak, tetapi di sini kita sharing, kita lebih belajar. Di sini saya juga masih sebagai calon guru penggerak, dalam hal ini juga pemenuhan tugas. Jadi mohon bimbingan, masukan apabila nanti dalam penyampaian materi ataupun penyampaian pemaparan materi nanti ada yang kurang jelas ataupun kurang mengena, kurang sesuai, jadi mohon masukan untuk perbaikan kita ke depan supaya kedepannya di SMP Negeri 7 kita benar-benar mampu menerapkan materi yang sesuai. Ngaten Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Sudah kenal toh dengan saya, teman sendiri. Langsung Bapak Ibu, langsung di sini adalah pengimbasan materi penerapan budaya positif di sekolah. Ini saya operatori langsung aja. Sebelum kita mulai materi, monggo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita semuanya berdiri, nggih. Semua berdiri dulu. Nah, kita menirukan gambar. Nah, menirukan gambar. Ya, siap? Ya, kita tirukan gambar ini. Nah, bukan ini, maaf. Yang ini. Siap ya? Oke, ini ya breakingnya. Bersama-sama. Jangan dangdutnya, gambarnya aja.
Baik, terima kasih. Sudah fresh ya. Oke, sudah ada ice breaking. Es itu menyegarkan. Sudah segar. Berikutnya langsung pada materi yaitu budaya positif. Apakah budaya positif? Apa budaya positif? Budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Di SMP 7 banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan. Kita mengambil dari juara saja, jujur. Kita sudah dibudayakan untuk jujur. Ya toh, ulet itu budaya positif juga. Antri, budaya positif. Ramah, agamis. Itu semua budaya positif yang jadi branding sekolah kita. Jadi saya rasa untuk penerapan budaya positif di sekolah kita itu sudah luar biasa. Ya. Oke. Ya ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi mulai dari juara tadi, akronim juara kita jabarkan itu sudah menjadi budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan selain di luar juara banyak, mungkin seperti tata cara berseragam. Jadi berseragam ketika menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan itu juga budaya positif. Ketika pulang kita dahulukan yang perempuan, baru anak laki-laki, itu juga budaya positif. Perubahan paradigma di sini menuju ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, bahwa semuanya ini kita berfokus pada peserta didik atau anak. Peserta didik bukan tabula rasa. Apabila kita dulu punya anggapan bahwasanya anak itu lahir dalam kondisi bersih ataupun seperti kertas putih, kertas kosong. Terus kita orang tua ataupun pendidik bisa menggambarkan apa saja supaya menjadi apa anak ini. Itu kurang tepat kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya. Jadi bukan tabula rasa, itu tabula rasa. Tapi yang benar adalah anak itu ibarat kertas yang sudah punya arsiran, goresan, dan kita sebagai orang tua atau pendidik kita hanya tinggal menebalkan saja, menguatkan karakter-karakter anak itu untuk tercapai sebuah profesi ataupun kedepannya sebagai apa anak itu. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik, jadi macam-macam. Seperti yang di sini, Pak Slamet Nagori dulu bakatnya apa, ya toh? Jadi seperti itu berbeda-beda. Pak Nagori bakatnya jadi Pak Kiai, Pak Ustadz. Jadi dulu diwarai mau akal ya nggak bisa. Di Telogo saya cek ternyata datanya Pak Nagori itu anaknya dulu waktu menjadi anak-anak. Ya, pendiam Pak ternyata, makanya koncone sidik. Kalau Pak Yus, bakatnya memang sebagai musisi Pak Yus ya. Nah, dari kecil sudah seperti itu Pak. Sudah. Nah, ya sudah. Nah, dipertebal dengan kebiasaan yang sehari-hari, setiap hari Minggu di gereja nyanyi musik. Jadi itu, jadi sudah sesuai. Ya, dengan bakatnya masing-masing. Terus berikutnya budi pekerti. Jadi semua anak itu lahir dengan budi pekerti, Pak. Kita tinggal menguatkan. Tugas guru di sini menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita memberikan penguatan pada goresan arsiran tipis yang pada di kertas putih untuk menjadi lebih tebal dan menjadi orang yang berguna. Berikutnya, guru di sini ibarat petani, anak ibarat biji jagung atau bibit. Jadi tidak mungkin biji jagung ketika ditanam akan berubah menjadi padi. Itu konsepnya itu. Jadi guru itu sebagai petani dan murid sebagai bibitnya. Nah, kita sebagai guru diberi bibit yang macam-macam.
bibit padi, bibit jagung, bibit mangga, bibit kacang, bibit buah-buahan dan sebagainya. Tidak mungkin kita akan bisa membentuk padi menjadi jagung ataupun padi menjadi mangga atau sebaliknya. Jadi di sini kita hanya sebagai petani menanam padi, memupuk padi supaya padi itu dapat berbuah dengan baik dan bisa menjadi nasi. Seperti itu. Berikutnya, anak itu terlahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita seperti yang kita ketahui, anak pantai, anak kota, anak pegunungan itu alam ya. Jadi sesuai dengan kodratnya di alam masing-masing, di lingkungan masing-masing. Terus ada lagi kodrat zaman. Mungkin zamannya Bu Yuni, IT masih belum begitu bahkan belum ada. Nah, ketika zamannya Pak Anggri, era 2000 ya Pak ya. Era 2000 udah IT kuat. Nah, gitu. Itu sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa kita tuntut anak. Kan sering kita jumpai. Awakmu dhisik gak ngalami soro kayak zamane ibu kan gitu ya. Tidak bisa. Jadi harus kodrat zaman itu tidak bisa diarahkan sebagai cerminan pendidikan besok ketika di anak-anak kita. Jadi zamannya anak kita sekarang yang dihadapi itu ya ayo kita perkuat, kita bangun anak itu untuk menghadapi zaman itu. Kalau zamannya dulu anak itu harus bangun pagi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Sekarang sudah beda. Bangun tidurku buka HP pun sudah. Sikat gigi sama HP, wes ambiar. Gitu Pak ya. Jadi tinggal kita dengan kodrat zaman yang kita hadapi saat ini, ya ayo kita bimbing supaya padi menjadi beras. Gitu ya. Berikutnya berpihak pada anak. Dalam hal ini kita sebagai pendidik, intinya dalam implementasi kurikulum merdeka, kita juga harus, itu kata kuncinya, berpihak pada anak. Jadi jangan sampai model-model pendidikan atau pembelajaran yang dulu, bukan dulu ya, zaman apa Bu Yuni? Jadi pokoknya guru tinggal datang, memberi catatan, sudah selesai. Kasih penjelasan sedikit, selesai. Ulangan dasarnya itu. Kalau enggak sesuai dengan catatan, enggak boleh. Nah, itu enggak bisa kalau sekarang. Soalnya sumber belajar anak-anak yang zaman sekarang sudah banyak dan sudah semakin luas. Dan persepsi paradigma anak itu juga semakin luas. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma yang terjadi untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Jadi kita berusaha untuk mengkondisikan supaya anak-anak itu ketika belajar dapat nyaman, aman, sehingga mampu berpikir dan bertindak, sehingga mampu menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid. Nah, adapun kontrolnya itu ada banyak sekali. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini gambaran ya, guru mengontrol murid. Padahal sejatinya kita tidak akan bisa mengontrol murid. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena murid itu punya kontrol sendiri. Guru bisa mengontrol murid ketika murid itu mengizinkan
guru untuk mengontrol. Intinya itu. Jadi kayak gitu. Iya kan? Jadi ketika pernah kita nangani anak, itu yang sering anak emosi, kita kasih tahu model gimana aja tidak bisa masuk. Tetapi ketika anak itu memang mau dikasih masukan, barulah dapat. Kan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengontrol supaya kita dapat izin mengontrol murid itu tadi. Jadi kita berusaha itu. Nah, berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sering kita membuat anak itu menjadi merasa bersalah gitu ya. Itu kan semata-mata untuk mengarah supaya bisa mengontrol murid. Itu juga cara. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kita kuatkan dengan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini tidak bisa. Sebenarnya kata kuncinya di satu tadi. Ketika murid tidak mengizinkan dirinya untuk dirubah, tidak menginginkan dirinya untuk dikontrol, maka kita orang dewasa juga tidak bisa memaksakan. Nah, caranya supaya bisa mengontrol lah, kita melakukan dengan pendekatan dan intinya kita berpihak pada murid. Seperti itu. Supaya murid merasa nyaman sehingga bisa terbuka. Seperti itu ya. Itu paradigmanya. Berikutnya, nah ini. Jadi kita teori kontrolnya begini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Kita mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah setiap perilaku buruk itu kesalahan? Belum tentu. Nah, jadi di sini semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Jadi ada tujuan, pasti. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti jika berarti hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak mungkin. Pak Bayu mungkin dulu waktu muda sering gelutan, diomongi, jo gelut. Tidak bisa. Pak enggak gelut. Orang lainnya bilang, kecuali kalau Pak Bayu yang kontrol sendiri, ya Pak Bayu ya. Pak Bayu ayo gelut. Gak berguna itu, Pak Bayu yang menjawab, selesai. Gitu? Nah, ini tidak bisa orang lain mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dihapusi supaya melakukan sesuatu, lek ra kena panggah dipaksa. Nah, itu salah. Jadi di sini kita rubah menjadi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita diajak ngobrol, diskusi sehingga muncul pilihan baru untuk dilaksanakan. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah itu dirubah. Jangan menang kalah, tapi menang-menang. Jadi nggak enak sing kalah. Gitu Pak ya? Ya. Lanjut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini tadi sudah. Maaf. Nah, sekarang disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin Pak Bayu bukan diselipin. Yuk es bikin lagi. Nggak usah? Oke. Masih bagus ingatannya? Oke, lanjut aja dulu. Oke. Enggak es breakingnya panggah saya mau. Jadi gini, ini masih lama Pak. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, betul? Jadi kalau melanggar tata tertib berarti tidak disiplin gitu ya. Nah. Teratur, jadi kalau tidak teratur tidak disiplin gitu ya. Ada enggak ya? Dan kepatuhan pada peraturan.
Betul? Oke. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Lah enggak disiplin dihukum. Gitu Pak ya? Nah. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kalau enggak disiplin itu enggak harus dihukum. Jadi kadang pemikiran anak itu kan punya persepsi ya, punya pikiran masing-masing. Jadi menurut dia seperti itu. Nah, kita tinggal meluruskan sebenarnya untuk mengarahkan persepsi anak itu. Ya, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu bisa dilaksanakan, tapi sebagai alternatif terakhir, Bapak Ibu. Alternatif terakhir jika sudah dikasih pendekatan, pengarahan, pemahaman bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak sesuai atau kurang sesuai, tetapi kok tetap melakukan dan tidak bisa berubah, maka alternatif yang berikutnya terakhir itu diberi hukuman atau sanksi. Seperti itu. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau kita mampu mengendalikan anak untuk mengkondisikan murid-murid kita sudah sesuai dengan ketentuan, jadi tidak perlu diberi sanksi. Jadi kadang kita menggunakan sistem bertahap, ya Bapak Ibu. Kalau kita ketahui anak terlambat sekali, kita ingatkan. Terlambat kedua, baru kita tanya kenapa kok terlambat, kenapa gini, kita kasih peringatan yang lebih meningkat lagi. Terlambat 3 kali, baru kita kasih konsekuensi. Apa? Kenapa kok terlambat? Nah, mungkin bisa dipanggil orang tuanya, dikasih pemahaman supaya bisa tidak terlambat lagi. Jadi apabila sudah langkah-langkah itu dilakukan kok masih saja terlambat, nah baru mungkin diberi hukuman. Itu langkah terakhir. Seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin itu yang paling kuat, itu juga yang dimiliki muncul dari diri sendiri. Dan jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka baru menggunakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu seperti tadi, baru alternatif terakhir, hukuman. Jadi kita kolaborasi dengan orang lain, kolaborasi dengan pihak lain untuk memunculkan motivasi internal sehingga kita mampu membentuk disiplin positif atau disiplin dari diri kita. Itu ya. Nah, di sini teori motivasi berlaku manusia ya. Nah, ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi disiplin itu untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu merupakan motivasi eksternal. Kenapa? Jadi ada motivasi takut dihukum, maka dia langsung apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jika tidak melakukannya, takut dihukum karena ada motivasi eksternal. Itu ya. Jadi disiplin yang nomor 1 itu disiplin yang paling rendah
Bapak Ibu. Ya enggak. Terus yang nomor 2, meningkat lagi ketika ada kolaborasi dari motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ada modus. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, pujian, pengen oleh hadiah, pengen oleh, itu tetap, itu masih motivasi eksternal, tapi sudah lebih meningkat. Jadi bukan karena takut dihukum, tapi sudah punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Itu disiplin yang sudah meningkat dibandingkan disiplin yang ke-1 tadi. Yang ketiga, itu adalah disiplin yang sudah atau yang akan kita harapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan atau manusia sesuai dengan harapan kita. Jadi sadar dengan diri kita, apa yang akan saya lakukan itu untuk saya, untuk diri saya sendiri. Jadi muncul benar-benar dari diri sendiri. Jadi itu motivasi internal. Jadi punya tujuan disiplin yang positif. Nah, yang kita harapkan untuk anak-anak kita yaitu disiplin yang nomor 3. Jadi untuk murid-murid kita di sekolah, tujuan kita adalah memberikan anak-anak mampu memunculkan motivasi internal tentang tujuan disiplin positif. Nah, namun mungkin karena banyak sekali faktor, jadi tetap prosesnya kita melalui dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan harapan yang ketiga kita bisa menerapkannya. Itu Bapak Ibu nggih. Berikutnya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan perilaku manusia. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas sudah membuat di kelasnya masing-masing? Sudah membuat atau belum? Sudah? Yakin? MOU. Ya, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas antara Bapak Ibu guru, wali kelas dengan murid-muridnya. Bapak Ibu guru, pengajar mapel dengan muridnya pada saat pembelajaran utamanya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor, kendaraan roda 2? Di sini kendaraan motor harusnya ya. Kalau sepeda roda 2. Tapi ya boleh pakai helm Pak ya. Helm sepeda. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini tadi saya ucapkan terima kasih, datang semuanya tepat waktu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan, kesepakatan itu mempunyai nilai yang lebih untuk menggerakkan seseorang. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita di dalam kelas itu kan banyak sekali latar belakang murid-murid kita. Berbeda-beda antara siswa 1, siswa 2, berikutnya dan lain-lain. Itu kan banyak sekali latar belakangnya. Jadi di situ kita berusaha membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa dilakukan secara bersama-sama di kelas tersebut, secara universal. Gitu Bapak Ibu ya. Menurut Gozan 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar
mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Kenapa bersifat abstrak? Jadi tidak teratur. Keyakinan kelas itu kita buat dua arah, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu biasanya kita buat hanya sebagai satu arah. Misal peraturan kelas, kelas itu harus bersih, harus seperti ini, harus seperti ini, harus diletakkan. Padahal itu siswa belum tentu setuju. Peraturan sekolah, padahal siswa belum tentu mampu melaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi lebih abstrak lagi keyakinan kelas. Jadi macam-macam. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi banyak, universal itu lebih menyeluruh. Jadi dari misal 32 siswa di kelas, maka bisa jadi 32 itu punya pendapat dan keinginan sehingga muncul kesepakatan yang berbeda-beda pula. Jadi lebih abstrak. Dan di sini kita bisa membuat kesepakatan dengan menyimpulkan untuk kegiatan atau keyakinan yang dapat kita lakukan di kelas itu sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Itu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini keyakinan kelas itu diminta yang positif. Kapan hari saya pernah membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu ada muncul pernyataan. Pak, saya ingin kelas saya, jadi ada kelas impian dan kelas harapan ya, kelas impian. Nah, terus kesepakatan yang dilakukan. Nah, impian kelasnya itu nyaman, enak, wis pokoknya seperti itu. Nah, kesepakatannya muncul apa? Dia berharap kelasnya itu ada TV-nya. Setuju saja tadi. Enek AC-ne, enek kulkase, enek kasure, enek bantale. Loh, ini kelas bukan hotel, bukan villa. Jadi tidak bisa kita laksanakan kesepakatan seperti itu. Jadi nggak sesuai. Nah di situ kita bisa berperan mengingatkan dan mengontrol anak-anak supaya membuat keyakinan yang memang sewajarnya dan sesuai dengan keyakinan yang semestinya, yaitu kelas sebagai tempat untuk belajar. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, semuanya seperti yang saya sampaikan di awal, semuanya berpendapat, semuanya mengutarakan keinginannya. Jadi kita menanggapi dan kita mengarahkan untuk mengambil pendapat yang sesuai. Gitu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika sudah muncul keyakinan kelas itu tidak bisa digunakan sepanjang waktu, Bapak Ibu. Jadi anak sesuai dengan kebutuhan anak itu tumbuh, itu mengikuti kebutuhannya itu juga akan berubah sesuai dengan pertumbuhan. Contoh, misal kelas 8A. Hari ini pengennya setiap pelajaran itu sambil mendengarkan musik. Suatu ketika minggu depan muncul lagi, kita evaluasi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tadi. Kita pengennya gimana? Pak, bosen Pak musik. Kita belajarnya kita rubah. Pakai apa? Mungkin kebetulan pelajarannya seni budaya atau seni musik ya. Kita pakai akapela. Jadi tidak usah pakai alat musik dan sebagainya gitu. Kita pakai sambung lirik atau apa sebagainya. Nah, bisa. Jadi itu kesepakatan bisa berubah-ubah. Itu misal seni musik atau seni budaya. Untuk bahasa Indonesia juga bisa berubah lagi. Pak, kita pakai praktek dialog. Habis itu berubah lagi. Pak, kita pakai diskusi. Berubah lagi. Jadi kesepakatan itu bisa berubah-ubah.
Keyakinan kelas bisa berubah-ubah untuk memunculkan atau membentuk sebuah situasi kelas untuk belajar yang lebih baik. Gitu ya. Jadi dari waktu-waktu bisa dievaluasi mana yang bisa diganti, mana yang bisa ditambah, mana yang bisa dikurangi. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Jadi seperti ini. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas di sini yang diminta adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu enggak hanya mengembalikan buku, tetapi di situ misal buku itu semula rapi, ya kembalikan dengan rapi. Apabila buku itu pada saat dipinjam mengalami kerusakan, ya tanggung jawabnya bagaimana supaya buku itu kembali lagi menjadi kembali di tempat dengan kondisi yang rapi dan tidak ada kerusakan. Jadi lebih dalam lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini tidak hanya mengganggu orang lain. Jadi bukan keyakinan kelas atau nilai yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Oke. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai yang dituju keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi lebih abstrak, lebih luas berarti nggih. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini lebih global lagi, jaga kesehatan. Narkoba dilarang, kok yang lainnya, rokok, minuman. Nah, jadi lebih ke kesehatan, jadi global. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, antri. Ya. Gunakan masker. Nah, jaga kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan saya dan keselamatan Anda. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Nah, mu dan ku anumu. Santai Bapak Ibu nggih. Ya. Berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor atau lorong atau sebagainya. Keselamatan, nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Itu nggih. Keyakinan kelas dibentuk untuk mencapai itu. Contoh penerapan keyakinan kelas. Nah, di sini. Jadi anak-anak kita bagikan kertas kita untuk menuliskan pendapat-pendapatnya. Jadi penguatan tentang keyakinan kelas pertama, terus setiap anak menyampaikan pemikirannya, terus bersama-sama menyimpulkan semua ide. Jadi yang kertas-kertas itu Bapak Ibu itu adalah ide-ide anak-anak. Di belakang juga ada videonya. Nanti kita putar bersama-sama. Apa diputar sekarang nggih? Sekarang. Kalau sekarang aja enggak apa-apa. Bentar nggih. Masuk kelas 8 ah. Jangan dikomentari gurunya Pak ya.
Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi tujuannya adalah mencapai kelas impian. Kelas impian di sebelah kanan itu saya tuliskan kelas impian ya. Di sana. Dari kelas impian nanti bagaimana cara kita mencapai kelas impian itu kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatannya nanti untuk yang kedua berikutnya ada di sana di sebelah kiri nanti. Nah, kelas impian. Nah ini, kelas impiannya banyak jam kos, jam kosong. Berarti kan nggak sesuai dengan tujuan kita belajar di sekolah. Banyak jam kos berarti ya pengen kok sing gurune oleh tugas yang njogo, tugas yang ngecek barang, tugas. Jadi banyak pengen jam kos Pak malahan Pak. Bahkan kemarin pada saat di BUIM itu ada muncul. Semoga wali kelas saya Pak apa? Jam kosong terus Pak. Ya Allah. Kesepakatan kelasnya seperti itu Pak. Jadi di sini ada kurang lebih 32, jadi tetapi ada yang tidak masuk untuk hari itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 25 anak. Ada kurang lebih, ada yang mengikuti kegiatan, ada yang tidak masuk izin pembuatan kesepakatan kelas ini. Ada nggih. Ini hanya 25 kan? Kalau lembarnya kita baca, kita hitung 25, berarti hanya 25 anak di dalam kelas itu. Ngoten nggih? Ini berikutnya, nah ini. Oh bukan. Hah? Jadi bagaimana setelah kita berikan kelas impian, bagaimana kesepakatan yang kita buat untuk mencapai kelas impian tersebut. Kita bagikan lembaran lagi untuk anak-anak mengungkapkan keinginannya, bagaimana yang kesepakatan yang akan kita lakukan dari anak dan dari guru. Gitu. Tadi pengennya kelasnya itu ada kasurnya dan itu, jadi ini kelas bukan hotel gitu loh maksud saya. Disampaikan kan di situ. Fasilitas apa Pak? Gak boleh Pak bawa HP Pak. Jadi percuma itu diinstal Pak. Kita bagikan lagi kertas-kertasnya. Nah. Loh ini loh Pak. Walah, ya. Oh depan sendiri nih Pak ya. Oke. Sekarang wakil OSIS Pak. Anak banyak Pak Koyo Pak.
kesepakatannya itu, Pak. Kita skip dulu. Nah, ini kemarin ada Pak, berarti pengen bawa kopi Pak. Bawa kopi di dalam kelas. Ya jangan. Kita buat kesepakatan jangan. Kita di sekolah sudah disediakan kantin. Jadi kita buat kesepakatan kalau mau makan, minum ya pas istirahat di kantin. Jangan membawa makanan ke dalam kelas. Gitu. Ini sayangnya anak-anak itu tidak kemarin tidak. Kebetulan mungkin saya enggak ya. Enggak buat kesepakatan gini. Bapak Ibu guru mengajar tidak boleh mainan HP gitu. Enggak enek ini ngono kuwi. Enggak ada. Berarti boleh Mas Yan. Tapi di sini kalau jenengan cermati nanti akan muncul. Aduh. Mana tadi? Di sini ada Bu Sulikah, Pak. Maaf, di sini saya mengangkat Bu Sulikah sedikit. Kesepakatan itu muncul, Pak. Muncul. Akhirnya dari pembuatan kesepakatan itu ini saya angkat, itu muncul beberapa ada beberapa guru dalam mengajarnya itu hanya diberikan catatan saja dan tidak dijelaskan. Akhirnya muncul di situ. Pada saat jadi muncul dia dengan berani menulis di kertas itu, Bu Sulika kalau ngajar tolong diterangkan. Itu muncul. Jadi kalau jenengan sebagai wali kelas nanti bisa menemukan apa-apa permasalahan yang dihadapi anak-anak di situ. Yang jelas kalau jam kos tidak pernah jadi masalah sama anak-anak. Tetapi jujur itu sebenarnya masalah untuk wali kelasnya. Nggih. Tapi untuk wali kelas juga tidak masalah. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Sudah. Gini Pak ya, ini gambaran untuk pembuatan kesepakatan kelas. Cukup Pak nggih? Oke, sip. Kita ke materi berikutnya. Oke. Oke. Tadi terakhir di sini. Itu gambaran kesepakatan kelas, itu tadi gambarannya, nah tadi videonya juga sudah. Sekarang berikutnya yaitu hukuman atau konsekuensi. Di sini akan muncul beberapa tabel. Nah, di sini. Nah, monggo Bapak Ibu bisa mengutarakan menurut jenengan. Pak Bayu, Bu Desi, Pak Yus. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke, hukuman. Engko wae. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Kalau tadi 1 suara, hukuman. Kalau ini ada 2 suara, konsekuensi. Yang konsekuensi angkat tangan. Oke, 2 orang. Oke, pertama tadi konsekuensi. Hukuman. Oke. Nanti biar tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Oke. Ada relasinya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi jelas. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian
di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam? Konstitusi? Konsekuensi Pak ya. Oke. Hukuman apa konsekuensi? Alah. Itu meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Cek sing hukuman angkat tangan. Tidak bisa. Di sini nanti ketemu Pak perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Jadi apa yang sudah kita terapkan itu hukuman, apa konsekuensi nanti di situ muncul. Itu ya. Berikutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Aku yakin konsekuensi. Hukuman paling. Jangan ikut-ikutan. Oke, mari kita buka jawabannya. Ya. Apa? Kenapa? Karena oke, di sini yang konsekuensi jelas menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Otomatis menggantikan kertas sesuai dengan yang dilanggar, ada relasinya dengan yang dilanggar dan tidak membebani sebenarnya, nggih. Dan efeknya pun tidak berkepanjangan intinya kalau konsekuensi. Kalau hukuman sakit hatinya mendalam biasanya. Jadi di situ. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu sebuah konsekuensi logis. Jadi yang di sini ada konsekuensi itu hanya ada 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pada pelajaran PJOK pasti ada stretching, ada peregangan toh, ada pemanasan. Jadi ketika anak itu sudah terlambat 10 menit, maka anak itu hanya diminta untuk pemanasan sendiri dengan cara berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi. Tetapi kalau yang lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Beda. Itu ya? Ya, biar tahu. Nah, ini perbedaannya. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Meskipun konsekuensi kadang yang menyakitkan ya, tapi kan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kan gitu. Lari lapangan basket 2 kali kan sama tadi lari lapangan basket 2 kali. Jadi rasanya menyakitkan. Tapi ketika ada hubungannya dengan pembelajaran itu konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi lari lapangan basket pada saat pelajaran PJOK itu pemanasan Pak. Jadi memang harus dilakukan. Jadi harus terjadi. Membuat anak sakit ataupun fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya duwongkol wis wege gitu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi seiring waktu dia melakukan konsekuensinya, itu anak itu memahami, oh ternyata memang aku harus melakukan ini gitu loh. Gitu ya. Anak membenci kedisiplinan. Jadi karena dihukum, akhirnya bocah ini malah nyelot pegel. Bahkan daripada terlambat, mending aku nggak masuk Padahal yang kita harapkan daripada kamu tidak masuk lebih baik terlambat. Tapi karena di situ ada hukuman, akhirnya malah pilih ora mlebu ben ra kena hukuman. Padahal ketika anak terlambat itu bisa dikasih konsekuensi. Apa? Konsekuensinya sudah jelas. Anak masuk otomatis terlambat. Maka misal pembiasaan pagi yang harusnya dilakukan, misal upacara di kelas, hormat bendera dan sebagainya, otomatis kan anak itu melakukan sendiri di dalam kelas, di depan sendiri. Itu konsekuensi. Jadi bisa dilaksanakan. Gitu loh. Jadi ketika anak terlambat datang, aku terlambat, alah paling mek ikut dikongkon ngene, itu konsekuensi saya. Paling malu pada saat di depan kelas. Kalau dia sadar akhirnya tidak ingin malu, maka dia akan berubah untuk datang lebih pagi. Hukuman adalah paksaan.
Kalau konsekuensi lebih pada stimulus atau tanggapan supaya anak itu berubah menjadi lebih baik. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Maksudnya menyakiti diri sendiri itu pegel kan karena emosi tadi dihukum, maka dia cenderung ngawut, akhirnya menyakiti diri sendiri, baik sengaja maupun tidak. Konsep diri yang buruk. Nah, tadi sampaikan, ketika terlambat kalau dihukum, dia punya konsep sendiri. Daripada dihukum, mending nggak masuk, kan lebih buruk lagi itu. Itu ya. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar, kalau konsekuensi, untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dengan konsekuensi, itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi sementara Pak sikapnya. Sifatnya untuk konsekuensi itu lebih kepada waktu singkat efeknya. Singkat untuk sakit hatinya Pak, tapi untuk positifnya lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di situ. Sekarang untuk materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5 Pak menurut teori ini, yaitu satu apa? Enggak, semuanya berkaitan. Jadi kelima kebutuhan itu harus dipenuhi. Ada cinta kasih, penguasaan, survival, kebebasan, dan kesenangan. Sebenarnya di sini ada piramidnya, tapi ini tadi saya ambil gambarnya yang bukan piramid, jadi harusnya bertahap seperti ini. 5 dasar kebutuhan manusia, survival atau kebutuhan fisiologis. Itu adalah kebutuhan yang paling muncul pertama, yaitu merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Itu ya. Berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan merasa aman dan perlindungan. Kebutuhan untuk mencari rasa aman, kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi kalau sudah ketemu kebutuhan yang itu, baru bertahap berikutnya kebutuhan itu. Berikutnya baru kalau sudah terpenuhi semuanya, kebutuhan cinta kasih atau kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Jadi mulai anak-anak sudah mulai itu merupakan kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ataupun pasangan. Berikutnya kebebasan, kebutuhan penentuan diri atau harga diri, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Berikutnya adalah penguasaan. Jadi yang ada simbol bintang tadi Pak ya. Penguasaan, aktualisasi diri. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan diakui atas prestasi keterampilan kita. Jadi kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka yang terakhir pasti semacam yang kita ada bocoran Pak Andri ya, Bapak Kepala Sekolah kita, sudah tercapai kebutuhan ini semua ya. Gitu. Kok dengar-dengar besok mau pensiun, mau jadi dewan. Gak masalah Pak. Misal Pak Andri besok juga gitu, sama. Jadi dari kepala sekolah, besok kepala sekolah selesai, jadi pejabat dinas pendidikan, pejabat dewan perwakilan rakyat, jadi presiden. Itu masuk kepada penguasaan, aktualisasi diri. Jadi gitu. Jadi kalau sudah tercapai prestasi-prestasi yang semuanya, kebutuhan sudah terpenuhi, baru kebutuhan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Gitu ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, motivasi. Posisi kontrol kita yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekilas saja Bapak Ibu, guru itu kita pasti berada pada suatu posisi ini. Pasti. Kita paling sering berada di posisi mana Bapak Ibu? Ini untuk mengkondisikan, mengkontrol anak-anak, membuat merasa bersalah. Kita selalu menunjukkan kesalahan anak, lho, cah lek kowe ngene iki malih ngene dadi ngene iki ngene iki. Gitu ya, sehingga anak merasa bersalah. Gitu. Paling sering Pak ya? Oke. Sekarang, kalau menurut Bapak Ibu semuanya melihat dari apa yang tercantum di sini, posisi ideal kita harusnya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman? Nah, kok semuanya Pak? Sebagai apa Pak? Sebagai manajer. Kenapa? Itu yang paling bagus kata-katanya. Pak Yus, bukan itu Pak Yus kata-katanya, itu efeknya Pak Yus ya. Nah, dilihat dari ini Pak. Nah ini menghindari identitas gagal, kontrol dari luar. Nah ini kan kontrol dari luar, seperti tadi loh, motivasi eksternal, internal tadi loh Pak. Nah, jadi ini ada identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, itu masih sebagai motivasi eksternal kita. Berikutnya, kalau guru sebagai teman dan pemantau, sama, masih sebagai motivasi eksternal, tetapi sudah meningkat, gitu loh. Nah, yang diharapkan guru itu sebagai apa? Sebagai motivasi yang dari internal. Nah ini, menghargai diri sendiri, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan, apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, dan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita diminta sebagai manajer, diharapkan, tetapi kita tetap bertahap. Saya masih sering menjadi penghukum karena terlalu banyak orang yang anak-anak yang bermasalah. Kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali masih tetap. Jadi kita memerlukan motivasi eksternal. Nah, sekarang untuk penanganan kasus itu kita harus mengadakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak ketika membuat kesalahan diberikan pemahaman untuk memahami kesalahan supaya belajar dan tidak mengulangi lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri murid itu. Kenapa toh kok berbuat seperti itu? Kenapa? Terus saya harusnya seperti apa? Itu anak-anak dituntun untuk melihat supaya anak itu bisa berubah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Di sini nanti ada video restitusi anak bermasalah. Kebetulan saya dapat Rizky. Aduh, Rizky. Kebetulan masalahnya pas sederhana sih sebenarnya, tapi nanti tetap itu hanya contoh saja, contoh restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi menanamkan
karakter ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi berusaha untuk memberikan solusi penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi apabila salah, anak itu pun juga dikuatkan untuk memperbaiki kesalahannya supaya bisa diterima di dalam kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi, teorinya ada di sini, yaitu mulai yang pertama, ketika anak berbuat salah, maka kita harus menstabilkan identitas. Contoh, Pak Satya berbuat kesalahan, kita ambil, kita panggil. Tentunya tidak di hadapan teman-temannya. Pak Satya, Pak Satya, kenapa kok? Benar, Pak Satya tadi berbuat salah. Kenapa saya panggil ke sini? Tahu kenapa? Ya. Tahu Pak, kenapa? Karena berbuat salah, misalnya seperti itu. Oke, salahmu apa? Nah, itu menstabilkan identitas. Maksudnya teori di situ ya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu berbuat itu? Gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan jika dia berbuat seperti itu untuk mendapatkan sesuatu? Jadi kita tanya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini adalah keyakinan kelas tadi yang kita buat di awal. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti kamu melanggar apa? Kan gitu. Jadi kita pahamkan. Terus terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Bisa dirubah enggak? Bisa diperbaiki enggak? Jadi kita mencarikan solusi. Itu langkah-langkah penanganannya. Teorinya seperti itu. Nah, ini kebetulan ada siapa ini Pak? Kelas 8C Andika ya? Oh siapa? Sama M. Rizky. Pas ini masalahnya, nanti kita lihat videonya kalau tidak salah ada kok. Nah ini. Kebetulan ini juga jadi tugas. Dia harus diupload. Nah ini ada 2 kasus. Iya ini rambutnya model molet. Jadi kita panggil, kita tanya kenapa. Nah, ternyata dia mengutarakan juga ingin memanjangkan rambut, Pak. Dan memberi keyakinan juga kepada mereka. Yo, kelas 8C. Ya, bukannya lah. Ini kameramennya murid kita, Desa. Dadaan ya Desa ya, langsung spontan. Nah, benar apa salah? Salah. Terus piye kudune? Tak gembos. Jadi guru teater. Senang berperan. Kayak Alfian. Sayang suaranya nggak begitu masuk karena kita pakai HP langsung.
Di sini ada, Pak. Nah, ini Pak yang kasusnya Rizky. Nah, ini hasilnya Pak Bayu yang jenengan cari, Pak Bayu. Nah, ke sekolah pakai andal jepit, ranggai sarung, celanane suwek, wis. Ini bukan interogasi, Pak, ini tanggapan, Pak. Ini tanggapannya anak, Pak. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk mengutarakan. Setelah dilakukan itu, kamu berbuat apa gitu loh. Nah, ini yang tanggapan kasus satu tadi. Ya kebetulan pas suasana hari santri, Pak. Jadi pengambilan video kita pas di sini. Kita kayak sekolah pondok ya. Pak Yu tidak punya sarung ya? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Sarungnya pembesaran. Ya. Nah ini yang kasus tadi, Pak. Sudah ya. Oke, bentar. Oke, berarti materi kita sudah selesai. Untuk segitiga restitusi dan penanganannya juga sudah selesai. Nah, oke, terima kasih. Nah, baik, Bapak Ibu, dari pemaparan materi yang sudah kita ikuti bersama, yang sudah saya sampaikan, mungkin adakah pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Mohon tetap ada pertanyaan. Tanya apa? Monggo, gak boleh yang sulit. Siap. Gimana? Paling mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhat atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, pada posisi kontrol apakah seharusnya seorang guru itu berada? Terima kasih. Ya. Satu, ada lagi yang lain? Monggo. Apa satu itu dulu kita jawab dulu? Satu dijawab saja. Satu jawab dulu, ya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tidak apa-apa. Posisi apa yang harus kita harus sebagai dalam posisi apa gitu ya. Nah, saya buka lagi sedikit. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, posisi yang ideal untuk kita sebagai guru. Kita sebagai manajer. Jadi di situ kita lebih mampu memunculkan sisi-sisi positifnya anak tanpa yang intinya memunculkan motivasi dari internal, intinya itu. Jadi karena pada posisi kontrol atau sebagai posisi kontrol manager, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas apa yang dilakukannya, atas permasalahannya sendiri,
Selain itu, pada posisi guru sebagai manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Itu muncul dari diri sendiri. Jadi dari situ sudah disampaikan posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah itu merupakan identitas gagal atau kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses tapi masih dari luar itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan apabila kita sebagai manajer, maka kita identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri sendiri. Jadi benar-benar muncul dari diri siswa dengan cara pendekatan-pendekatan itu. Itu nggih? Bisa diterima? Nggih. Berikutnya, monggo Pak. Jangan sulit-sulit Pak. Terima kasih Pak Farhat atas waktunya. Bisa saya dialihkan ke slide yang kebutuhan dasar Pak Farhat mungkin? Kebutuhan dasar? Iya, kebutuhan dasar. Nah, oh ya, kebutuhan dasar ini ya. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar gitu Pak Farhat ya. Betul. Jika kelimanya ini tidak memenuhi 5-5-nya ini, apa akibatnya jika tidak terpenuhi kebutuhan ini? Salah satunya mungkin kebutuhan survival atau apa gitu. Seumpama itu tidak terpenuhi, itu apa akibatnya kira-kira? Siap, sudah. Gitu ya Pak Farhat. Ya. Terima kasih Pak Farhat. Terima kasih. Baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini judulnya 5 kebutuhan dasar, jadi harus. Dasar itu berarti kan sangat mendasar. Otomatis apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi salah satu saja, itu akan berdampak negatif. Negatif, bagaimana cara memenuhinya kan gitu. Contoh, di sini survival merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, yaitu bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah dan makan. Kalau di pelajaran apa Bu? IPS Bu ya. Sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan dasar itu ketika itu tidak terpenuhi saja, itu yang dasar loh ya. Ketika sandang tidak terpenuhi otomatis negatif sudah. Jadi berkesinambungan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu berkesinambungan dan harus terpenuhi. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satu saja, itu otomatis akan berdampak negatif. Negatifnya macam-macam. Seperti kita uraikan tadi, kebutuhan survive itu yang paling dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Jadi itu kan kebutuhan hidup, bertahan hidup sendiri, seperti kesehatan, rumah, pakan, dan makan. Apabila tidak terpenuhi makan, otomatis ya nggak sehat, negatif. Atau rumah, tidak punya rumah, ya jelas kita akan mengganggu masyarakat, otomatis tinggal di tempat-tempat yang tidak semestinya. Jadi lebih ke negatif. Untuk kebutuhan kesenangan, nah apabila tidak terpenuhi, ya uang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan apabila tidak terpenuhi, otomatis kita akan mencari kesenangan, hobi atau apa. Apabila tidak terpenuhi, otomatis rangkaiannya akan mungkin kita hobi bermain musik. Wes terpenuhi semuanya kan, kita hobi main musik. Kita pengen main musik tapi tidak terpenuhi, ya sudah. Engko hobi ini bisa tersalurkan, rokok dan sebagainya. Jadi pelampiasannya lain. Ini dampaknya akhirnya negatif. Nah, yo cara bayi ngiler kayak Pak Yus jadi nih. Gitu ya. Jelas ya? Jadi intinya 5 kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dampaknya otomatis negatif. Cenderung negatif. Ya enggak semuanya negatif sih, tapi cenderung ke negatif. Soalnya ingin memenuhi kebutuhan itu tetap. Yang namanya kebutuhan kan harus dipenuhi. Gitu ya. Ya? Jelas? Cukup? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, waktunya juga sudah cukup. Begitu ya? Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti acara
pada siang hari ini semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan manfaat dari kegiatan hari ini dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya waktu saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Farhad Ainur Rahman yang sudah memaparkan materi tentang paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Farhad tadi, saya dapat ada pepatah ya tadi. Itu peserta didik ibarat kertas putih yang sudah ada goresannya. Namun kita sebagai guru bertugas untuk menebali goresan tersebut. Tentunya kita sebagai guru juga harus peka, harus paham, tahu, jeli dalam melihat potensi dari peserta didik, baik bakat, minat, sehingga tentunya kita bisa mengembangkan budaya positif tersebut di sekolah SMP 7 khususnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Selebihnya akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.